kalian tahu mengenai bilangan berpangkat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rika Novianti Purnama yang bertugas bersama MGMP Matematika SMP Negeri 2 Margahayu. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama mengenai bilangan berpangkat dan akar pangkat. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalian sudah tahu mengenai bilangan berpangkat? Oke, bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang suatu bilangan yang dimana bilangan dapat berpangkat bulat positif, 0 maupun bulat negatif, yang dapat dirumuskan sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A terus dikali A sebanyak N kali. Oke, sekarang kakak memberi contoh. 2 dipangkatkan 5 dengan 2 adalah bilangan pokok dan 5 adalah pangkat. Jadi 2 dipangkatkan 5 ialah bilangan pokoknya 2 dikali sebanyak 5 kali. Nah, seperti itu ya. Jadi 2 dipangkatkan 5 adalah 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. Oke, sudah paham kan? Kita sekarang masuk ke sifat-sifat perpangkatan. Oke, sifat yang pertama adalah perkalian. A pangkat M dikali A pangkat N adalah A pangkat M ditambah N. Oke, kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N adalah A pangkat M dikurangi N dengan syarat A tidak boleh 0. Oke, masuk ke sifat yang ketiga. Buka kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N adalah A pangkat M dikali N. Oke, sifat yang keempat. Buka kurung A dikali B tutup kurung pangkat M adalah A pangkat M dikali B pangkat M. Dan yang terakhir, buka kurung A per B tutup kurung pangkat M adalah A pangkat M per B pangkat M dengan syarat B tidak boleh 0. Dan sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Oke, sifat yang pertama adalah perkalian. Pasti sudah mengenalkan sifat-sifat ini. Oke, 2 dipangkatkan 3 dikali 2 dipangkatkan 2 adalah, ingat, apabila dikali maka pangkatnya itu ditambah. Jadi 2 dipangkatkan 3 ditambah 2 adalah 2 pangkat 5. Oke, sudah paham kan? Kita masuk ke sifat-sifat yang kedua. Sifat-sifat yang kedua adalah pembagian. Dengan contoh 2 dipangkatkan 4 dibagi 2 pangkat 2 adalah, ingat, apabila dibagi maka perpangkatannya adalah dikurang. Jadi 2 dipangkatkan 4 dikurangi 2 adalah 2 pangkat 2. Oke, paham kan? Kita masuk ke sifat-sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah buka kurung 4 pangkat 2 tutup kurung pangkat 2. Nah, ingat, apabila sifat seperti ini, maka pangkatnya dikali. Jadi, 4 pangkat 2 dikali 2. Jadi, 4 pangkat 4. Oke, paham kan? Kita masuk ke sifat-sifat yang keempat, yaitu kurung buka 5 dikali 4 tutup kurung pangkat 4. 5. Nah, jika sifat seperti ini bagaimana ya? Oke, sifat seperti ini adalah
5 dipangkatkan 4 dikali 4 pangkat 4. Nah, pasti paham kan? Oke, sekarang masuk ke sifat-sifat yang kelima, yaitu kurung buka 2/3 tutup kurung pangkat 2 adalah 2 pangkat 2 per 3 dipangkatkan 2. Apakah kalian tahu mengenai soal satu sifat dari bilangan berpangkat dengan bentuk ini? Dengan A pangkat M per N merupakan bilangan berpangkat pecahan, sedangkan akar pangkat N dari A pangkat M kita sebut dengan bentuk akar yang akan kita pelajari sekarang. Intinya, apabila ada bentuk akar, maka kita akan ubah menjadi bilangan berpangkat pecahan ya. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu akar 3 dari 8 berapa ya? Oke, perhatikan angka 8. Angka 8 ini bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 3. Sehingga akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dan kita ubah menjadi bilangan pecahan, yaitu 2 pangkat 3/3 adalah 2 pangkat 1 atau bisa kita tulis menjadi 2. Jadi akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Contoh soal yang kedua ialah akar pangkat dari 64 berapa ya? Oke, kita bahas. Akar 64 ini bisa kita tulis menjadi akar dari 2 pangkat 6 atau akar dari 4 pangkat 3 atau akar dari 8 pangkat 2. Selanjutnya, akar dari 8 pangkat 2 ini bisa kita tulis menjadi pangkat pecahan, yaitu 8 pangkat 2 per 2 adalah 8 pangkat 1 adalah 8. Jadi akar dari 64 adalah 8. Oke, sekarang masuk ke contoh ketiga, yaitu akar pangkat 3 dari negatif 125. Berapa ya? Oke, 125 dapat kita ubah ya menjadi 5 pangkat 3. Berarti negatif 125 kita ubah menjadi negatif 5 pangkat 3. Ingat, apabila dipangkatkan dengan negatif dengan bilangan ganjil, maka hasilnya akan negatif. Sehingga akar pangkat dari negatif 125 adalah akar pangkat 3 dari buka kurung negatif 5 tutup kurung pangkat 3. Selanjutnya dapat kita ubah menjadi bilangan pecahan. Jadi tutup kurung negatif 5 buka kurung pangkat 3/3 adalah negatif 5 pangkat 1 adalah negatif 5. Jadi akar pangkat 3 dari negatif 125 adalah negatif 5. Jadi akar pangkat 3 dari negatif 125 adalah negatif 5. Barusan kita belajar bentuk sederhana dari bentuk akar yang berhubungan dengan bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M per N. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang alfa pada pembagian pangkat 3 dan di mana bagian-bagian alfa pada pembagian
soal yang kita dan terakhir kita cek pada roda satuan. Nah, cara mengecek roda satuan kita melihat angka terakhir dari soal tersebut. Angka terakhir dari soal adalah 1. Kita lihat dari roda satuan. Adalah 21. Jadi akar pangkat 3 dari 9.261 ialah 21 ya adik-adik. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu akar pangkat 3 dari 6.859. Kita lihat ini dari roda puluhan yang mendekati 6.000 berapa ya, Dok? Oke, yang mendekati 6.000 yaitu 1.000. Yang pangkat tiganya yaitu 10 pangkat 3 yaitu 1.000. Oke, sekarang lihat dari roda satuannya. Kita lihat angka terakhir dari soal tersebut. 9. Kita melihat dari roda satuannya, yaitu angka terakhir 9 adalah 9 pangkat 3. Jadi, roda puluhan dan satuan dijumlahkan 10 ditambah 9 adalah 19. Jadi, akar pangkat 3 dari 6.859 yaitu 19 ya adik-adik. Mudah kan adik-adik? Baik, selanjutnya kita akan membahas akar senama dan akar sejenis. Akar senama adalah bentuk akar yang memiliki pangkat akar yang sama. Contohnya, akar 3 dan akar 5. Contoh selanjutnya, akar pangkat 3 dari 3 dan akar pangkat 3 dari 4. Oke, selanjutnya akar pangkat 4 dari 3 dan akar pangkat 4 dari 7. Oke, selanjutnya akar sejenis. Akar sejenis adalah bentuk akar yang memiliki pangkat akar yang sama dan bilangan di bawah tanda akar yang sama. Contohnya, akar 3 dan 2 akar 3. Contoh yang kedua, 3 akar pangkat 3 dari 3 dan 2 akar pangkat 3 dari 4. Contoh yang terakhir, 5 akar pangkat 4 dari 4 dan 2 akar pangkat 4 dari 4. Bagaimana? Sudah pahamkah mengenai akar senama dan akar sejenis? Oke, selanjutnya penjumlahan dan pengurangan akar. Penjumlahan dan pengurangan akar hanya bisa dilakukan pada akar-akar yang sejenis. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Akar
dari 3 ditambah 3 akar 5 dikurangi 5 akar pangkat 3 dari 3 ditambah 2 akar 5 adalah 4 akar pangkat 3 dari 3 ditambah 5 akar 5. Baik, selanjutnya kita akan membahas perkalian akar. Perkalian akar bisa dilakukan pada akar-akar yang sama. Artinya, jika bentuk akarnya belum senama, maka akan dilakukan proses menjadi senama terlebih dahulu. Sifat dari perkalian bentuk akar ialah akar pangkat M dari A dikali akar pangkat M dari B adalah akar pangkat M dari A dikali B. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal perkalian. Contoh yang pertama, 2 akar 3 dikali 3 akar 3. Berapa ya? Bilangan biasa dikalikan dengan angka biasa. Maka, akar dikalikan dengan akar. Berarti 2 akar 3 dikali 3 akar 3 adalah 6 akar 3 dikali dengan 3 adalah 6 akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Jadi 6 dikali 3 adalah 18. Bagaimana? Mudah bukan? Jadi 2 akar 3 dikali 3 akar 3 adalah 18. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu 4 akar 2 dikali 5 akar 3. Berapa ya? Oke, bilangan biasa dikalikan dengan bilangan biasa. Jadi 4 akar 2 dikali 5 akar 3 adalah 20 akar 2
Oke, kita bahas. 2 dibagi 3 akar 3. Bisa kita menggunakan